Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waril Al-Farizi dari kelas D4 Sistem Kelistrikan 3F, option 11. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UTS untuk matkul instrumentasi sistem tenaga. Untuk yang pertama, ini merupakan sebuah ilustrasi sederhana sistem tenaga listrik. Untuk alurnya itu dari pembangkit, generator menghasilkan 18 kV, kemudian dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV, setelah itu menuju transmisi 500 kV, kemudian diturunkan kembali oleh gardu induk menjadi 20 kV dan didistribusikan kepada tegangan rendah, tegangan menengah, gardu distribusi, dan kemudian ada kontrol centernya yang berguna untuk memonitor dan mengontrol semua parameter pada gardu induk dan gardu distribusi. Kemudian ini merupakan alur kerja flowchart pada control center. Untuk yang pertama ini merupakan unit plan. Ini merupakan unit plan. Untuk order HV protection relay ini merupakan incoming-nya, yaitu berupa tegangan 150 kV dan 500 kV. Untuk di sini itu berfungsi sebagai main protection, control, dan monitoring. Di sini ada distance protection, recloser, BRF, dan busbar. Kemudian pada CPAM by controller ini berfungsi sebagai fault analyzer untuk menjaga tidak akan terjadinya blackout system yang terdiri dari SF6, analog value, temperatur, high voltage position, automatic function. Untuk yang ketiga, ini merupakan CPAM akuisisi, yaitu berfungsi untuk metering, contohnya OLTC, hardware relay, auxiliary analog value, atau bisa memonitor relay dalam keadaan terbuka atau tertutup, dan bisa memonitor CB, circuit breaker. Untuk yang terakhir, ini adalah MV Protection Relay CPAM. Ini adalah merupakan outgoing-nya yang berupa substation, busbar, transformer, trafo, kapasitor, beban kapasitor, dan motor, beban motor. Kemudian dari 4 ini dihubungkan kepada gateway melalui kabel LAN. Setelah itu, gateway ini menuju ke Modbus plus network, kemudian dihubungkan kepada gateway, setelah itu dan dihubungkan kepada HMI, Human Machine Interface. Setelah masuk Human Machine Interface, untuk datanya itu bisa kita hard copy-kan atau kita print, dan untuk data lognya bisa kita breeder juga di operation workstation level. Kemudian di sini saya akan merencanakan sistem konfigurasi pada generator. Yang pertama itu ada BCU, by control unit, kemudian ada relay, ada Ethernet switch, regulator, metering, laptop, HMI, full server, dan printer. Kemudian setelah itu untuk BCU-nya, by control unit-nya, saya memakai CPAM series 40. Di sini bisa memproteksi untuk thermal overload protection, neutral voltage displacement, under voltage, over voltage, temperatur monitoring, dan over frekuensi dan under frekuensi. Untuk inputnya itu ada 10 input dan 8 output. Untuk komunikasi datanya menggunakan Modbus TCP dan DNP3 dan Modbus RTU.
Kemudian yang bisa di metering pada sistem CR90 ini untuk fasanya, untuk arus fasanya itu I1, I2, I3, RMS, dan I4, I0. Kemudian bisa juga temperatur untuk tegangannya U21, U32, U13, V1, V2, V3, dan V0. Dan juga frekuensi juga bisa. Untuk komplementarinya, tipe measurement-nya ada peak demand power, daya aktif, reaktif, current, arus, temperatur, frekuensi, energi, dan power factor. Kemudian Ethernet switch. Untuk Ethernet switch menggunakan Hikvision DS3 ini, untuk kecepatannya itu 100 Mbps. Kemudian optimal 820 feet, 250 meter, standard transmission mode 16x10 per 100 Mbps. Kemudian setelah itu ada metering dan regulator. Untuk monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui. Pemantauan berkadar tingkat tinggi. Dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan dan atau menjauh dari itu. Untuk regulator sendiri merupakan rangkaian regulasi atau pengatur tegangan keluaran dari sebuah satu daya agar efek naik turunnya tegangan jelas-jelas tidak mempengaruhi tegangan satu daya sehingga menjadi stabil. Kemudian HMI atau Human Machine Interface. HMI merupakan suatu sistem yang menghubungkan antara manusia dan mesin. Sistem HMI sebenarnya sudah cukup populer di kalangan industri. Pada umumnya HMI merupakan komputer dengan display monitor LCD di mana kita bisa melihat keseluruhan dari sistem dari layar tersebut. Layaknya sebuah komputer, HMI bisa dilengkapi dengan keyboard dan mouse dan juga bisa touchscreen. Tujuan HMI adalah meningkatkan interaksi antara mesin dan operator melalui tampilan layar komputer serta memenuhi kebutuhan pengguna terhadap informasi sistem yang sedang berlangsung. Kemudian server ada atau dalam bahasa Indonesia disebut perhatian merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditujukan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk penggunaan atau pengunjungannya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.